Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Angin tidak bertiup dari gua yang kosong tanpa alasan. Yunce tersenyum seolah dia tidak peduli dengan hinaan itu. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Sejujurnya, aku sangat gembira karena orang cacat sepertiku bisa mempunyai teman sepertimu, apalagi putri gubernur sebagai istriku. Masuknya kamu ke Blue Wind Mendalam Palace adalah hal yang harus kita rayakan. Saya yakin seluruh kota akan bersukacita pada hari Anda, secara resmi masuk Istana Mendalam. Blue Wind, suaranya tiba-tiba menjadi lemah dan tergagap. Wajahnya berangsur-angsur berubah kesakitan, dan kegelapan yang menutupi penglihatannya terus bertambah tidak peduli berapa kali dia berkedip. Dia pingsan. Kakak laki-laki. Ah! Kakak laki-laki. Xia Yuanba yang panik menangkapnya sebelum dia terjatuh. Kakak laki-laki. Apakah ada yang salah, kakak? Muridnya menjadi semakin tidak fokus. Seluruh dunia memudar seperti mimpi. Dia masih bisa mendengar suara Xia Yuanba, tapi dia tidak bisa menjawab sama sekali. C kecil, bangun. Jangan menakutiku, C kecil. Suara Xiao Lingqi adalah hal terakhir yang didengarnya sebelum kesadarannya memudar sepenuhnya. Di luar gambar, Yunce menyaksikan Xiao Lingqi memeluk dirinya yang bermimpi dan menangis tidak seperti sebelumnya. Air matanya membasahi pakaian pernikahannya, dan wajahnya penuh kesakitan dan keputusasaan. Saat itulah gambar itu berhenti total. Sekali lagi, dia pernah mengalami mimpi ini sebelumnya. Demikian pula perbedaan antara dulu dan sekarang adalah kejelasan. Dalam ingatannya, dia meninggal pada hari pernikahannya dengan Xia Qingyue. Dalam mimpinya, dia meninggal pada hari pernikahannya dengan Si Tusuan. Yunce membuka matanya. Cahaya memenuhi visinya. Itu adalah halaman yang sama, aroma familiar yang sama. Namun kali ini, mimpinya tidak lagi kabur. Kali ini, dia mengingat setiap gambar, setiap wajah, dan setiap suara sejelas kristal. Ah! Tangisan manis terdengar di sampingnya. Kamu sudah bangun, suamiku. Yunce mendongak. Wajah Sulinger hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya, dan Caizi serta permaisuri iblis kecil berada tepat di sampingnya. Mereka jelas sudah mengawasinya sejak lama. Dia sebenarnya tidak yakin apakah dia sudah bangun dari tidurnya. Mimpinya begitu realistis, dan dia belum pernah mengingatnya sejelas sekarang. Apa yang telah terjadi? Caizi bertanya. Mengapa kamu menutup indramu begitu lama? Tidak apa, ini adalah kondisi pencerahan yang istimewa, jawab Yunce sambil mengembalikan pandangannya ke halaman. Masih sedikit kesal, dia bertanya, jadi, berapa lama aku keluar kali ini? 7 hari, jawab Sulinger. Setidaknya itu tidak setengah bulan seperti terakhir kali. Namun sebelum dia bisa bersantai, Sulinger menjatuhkan bom lagi. Suamiku, kamu perlu memeriksa saudari Lingqi sekarang. Lingxi, nada paniknya menyentaknya seperti kilat. Dia bangkit dan bertanya, apa yang terjadi padanya? Dia pingsan saat kamu menutup indramu sendiri. Saya tidak dapat membangunkannya tidak peduli apapun yang saya coba, dan dia masih belum bangun. Yunce sudah pergi sebelum Sulinger menyelesaikan kalimatnya. Xiao Lingqi sedang berbaring dengan tenang di tempat tidurnya dan bernapas dengan teratur. Wajahnya tampak pucat, tapi untungnya tidak terlalu sakit sehingga menimbulkan kekhawatiran. Namun, alisnya dirajut menjadi kerutan kecil namun permanen. Seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menarik pikirannya dan menghalanginya dari ketenangan sejati. Yunce meraih pergelangan tangan kanannya dengan satu tangan dan mengetuk ulu hati dengan tangan lainnya.
Dia perlahan menyuntikkan sejumlah besar energi ke dalam tubuhnya dengan cara paling lembut yang dia bisa. Setelah diperiksa dengan cermat, alis Yunce mengendur sejenak sebelum merajut lagi dengan ragu. Vitalitas dan lautan jiwa Xiao Lingqi normal-normal saja. Tidak ditemukan luka dalam atau luar. Jika dia adalah orang lain, dia akan berasumsi bahwa mereka berpura-pura tidak sadarkan diri. Namun, Xiao Lingqi tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bagaimana dengannya? Su Ling'er bertanya dengan gugup. Yunce bangkit dan menjawab, dia baik-baik saja. Dia mungkin akan segera bangun. Menyadari nada dan ekspresi Yunce yang aneh, Su Ling'er ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sejujurnya, ini bukan pertama atau bahkan ke-10 kalinya saudari Lingqi tertidur tidak wajar seperti ini. Ini adalah waktu terlama dia tidak sadarkan diri. Apa? Mata Yunce menyipit. Kapan itu? Itu dimulai saat kamu pertama kali berangkat ke alam dewa, kata Su Ling'er. Dia pingsan saat kamu pergi bersama senior Mu Bingyun. Dia bangun dengan sangat cepat saat itu, tapi detak jantung dan denyut nadinya menjadi 10 kali lebih cepat daripada orang normal. Apa? Yunce berseru kaget. Kultivasi Xiao Lingqi sangat lemah saat itu. Detak jantung dan denyut nadinya seharusnya tidak bisa melonjak setinggi itu. Su Ling'er melanjutkan, namun, tidak lama kemudian dia kembali normal. Jadi aku hanya berasumsi bahwa ini adalah kasus kekhawatiran yang berlebihan dan tidak terlalu memerhatikannya. Saya salah. Sejak hari itu, dia akan jatuh pingsan dari waktu ke waktu, dan durasinya terus bertambah lama. Saya tidak pernah bisa mengetahui penyebabnya. Setelah koma ke-33, penyakit misterius itu tiba-tiba lenyap. Dia baik-baik saja sejak saat itu. Tapi sekarang, ini dimulai lagi. Su Ling'er mengepalkan tangannya seolah dia bisa menghilangkan kekhawatirannya. Kenapa aku tidak mengetahui hal ini lebih awal? Rasa tidak nyaman yang mendalam tumbuh di hati Yunce. Dia menjawab, kamu telah pergi selama bertahun-tahun, dan ketika kamu kembali kamu telah kehilangan seluruh energimu. Bagaimana kami bisa membebani Anda dengan lebih banyak kekhawatiran? Sister Lingqi juga sudah pulih sepenuhnya. Dia berulang kali mengatakan kepada kami untuk tidak memberitahumu tentang hal itu dan membuatmu khawatir. Xiao Lingqi selalu seperti ini. Bahkan ketika mereka masih muda, dia tidak pernah mau membebani atau menambah kekhawatirannya. Sebuah batu berat menempel di dada Yunce. Dia berpikir dengan frustrasi, apa yang terjadi pada Lingqi? Tolong jangan biarkan hal itu merugikannya. Tidak, jika tidak berbahaya, maka semuanya baik-baik saja. Jika ya, maka saya akan menetralisirnya apapun itu. Saya adalah Kaisar Agung Alam Dewa dan penggarap keajaiban kehidupan ilahi. Tidak ada yang tidak dapat saya pecahkan. Dia menghembuskan napas perlahan untuk memasuki kondisi ketenangan dan ketenangan sempurna. Kemudian, dia memulai pertanyaannya, selain yang sudah jelas, gejala apa lagi yang dia tunjukkan selama waktu itu? Su Ling'er berpikir sejenak sebelum menjawab, ada beberapa kali dia mengatakan hal-hal aneh setelah dia bangun dari tidurnya. Seperti apa? Yunce bertanya dengan mendesak. Misalnya, pada hari dia mengantarmu ke alam dewa, dia berkata, dia bilang dia melihatmu berhamburan menjadi abu di tengah ledakan api dan cahaya bintang yang mengerikan. Ekspresi Yunce tidak berubah, tapi pikirannya menjadi bergejolak seperti badai laut. Dia sebenarnya telah binasa selama perjalanan pertamanya ke alam dewa bintang. Dewa bintang dari alam dewa bintang telah membunuhnya dengan kekuatan cahaya bintang mereka. Dan api nirwana telah merenggut dirinya pada saat-saat terakhir itu. Ilusi, kebetulan, nubuat, Lecil,
Sebuah suara pelan tiba-tiba membawanya kembali ke bumi. Dia menunduk dan melihat Xiao Lingqi membuka matanya perlahan. Lingqi, Yunce segera mencondongkan tubuh ke depan dan meletakkan tangannya di punggungnya. Dia perlahan membantunya ke posisi duduk di tempat tidurnya. Apakah kamu baik-baik saja, Suster Lingqi? Apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Su Ling'er bertanya dengan cemas dan prihatin. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Aku hanya bermimpi sangat panjang. Mimpi. Wajah Yunce sedikit mengejang. Kebetulan dia sendiri terbangun dari mimpi panjang. Itu sangat lama sehingga saya bahkan tidak bisa menjelaskan berapa lama itu. Gumaman Xiao Lingqi diwarnai dengan kelelahan yang mendalam. Tetapi saya tidak dapat mengingat sedikit pun sekarang setelah saya bangun. Apa yang terjadi padaku? Itu hanya sebuah mimpi. Melupakan isi mimpi adalah hal yang wajar. Kamu tidak perlu mengingatnya, apalagi mengindahkannya, kata Yunce sambil tersenyum. Jika Anda merasa lelah, silakan tidur siang sebentar. C kecil. Tiba-tiba, Xiao Lingqi menggenggam telapak tangan Yunce dengan erat. Maukah kamu memaafkanku jika suatu hari, kamu menyadari bahwa aku telah sangat menyakitimu? Jari-jarinya dingin dan gemetar. Yunce mengembalikan cengkeramannya. Mengapa kamu mengatakan itu padahal kamu tahu bahwa kamu tidak akan pernah tega menyakitiku? Penglihatannya kabur begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya. Dia ingat mengatakan sesuatu yang mirip dengan orang tertentu. Namun, orang itu telah menjadi seseorang yang telah melukainya tidak seperti orang lain. Aku tidak tahu. Secerca air mata memilukan menyelimuti mata Xiao Lingqi. Saya terus mendengar suara yang mengatakan kepada saya, bahwa saya melakukan sesuatu yang sangat salah dan egois, dan hal itu membawa hasil yang sangat kejam dan tidak dapat diubah. Kamu pasti salah. Yunce menjabat tangannya sedikit. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa mimpi itu nyata, bukan? Hanya tidur siang sebentar. Pikiran aneh itu akan hilang ketika kamu sudah mengatasi rasa kantukmu. Mimpi, Xiao Lingqi bergumam, ya, itu adalah mimpi. Jadi kenapa, aku terus menganggapnya sebagai kenyataan? Yunce tidak mengatakan apapun setelah itu, apalagi meminta jawaban darinya. Dia hanya memeluknya dalam diam. Ya, itu semua hanya mimpi. Tidak ada yang salah, dan tidak ada yang salah lagi. Setelah Xiao Lingqi menghilangkan kebingungan awalnya, dia tampaknya telah kembali normal. Yunce tidak bisa mendeteksi ada yang salah dengan dirinya. Sesekali ketika dia sendirian, ekspresi kosong menutupi wajahnya. Dia tidak pernah berhenti mencoba mengingat mimpinya. Sampai saat ini, ketiga bagian dari pedoman surgawi yang menentang dunia telah sepenuhnya terukir dalam pikiran Yunce. Sama seperti sebelumnya, dia telah memasuki kondisi pencerahan yang aneh, tetapi dia bahkan tidak dapat mengidentifikasi apa yang telah dia pelajari dari pengalaman tersebut. Namun ada satu hal yang pasti. Warisan Dewa Leluhur, buku panduan surgawi yang menentang dunia, dan seni ilahi leluhur akhirnya selesai. Menurut catatan kuno, itu adalah eksistensi yang bahkan melampaui Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis. Yunce mungkin sudah menjadi praktisi terkuat di alam semesta, tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak terlalu penasaran tentang hal itu. Namun, dia masih tidak bisa mendeteksi perubahan apapun pada tubuh atau jiwanya. Mungkin kekuatan, ketiadaan, yang sama sekali tidak logis ini akan muncul dengan sendirinya seperti sebelumnya. Sementara itu, dia memutuskan untuk mengunjungi tempat yang tidak pernah terpikir akan dia kunjungi seumur hidupnya, setidaknya tidak secara sengaja. Floating Cloud City, Istana Gubernur.
Hah, pelayan yang rendah hati si Tunan, GGG, sapa guru spiritual Yun. Ketika si Tunan pertama kali melihat Yunce melayang di atas kediamannya, dia menghela nafas selama 3 kali sebelum akhirnya tersadar dari pingsannya. Sapaan sederhana itu telah menghabiskan hampir seluruh kekuatan dan kemauan yang dimilikinya. Terlebih lagi, dia hanya ingat bahwa dia lupa berlutut setelah mengucapkan kata terakhir. Dia buru-buru melakukannya dan berharap ini belum terlambat. Keringatnya membasahi tanah saat tubuhnya bergetar. Di sekelilingnya, orang-orang juga berlutut dan menahan napas. Sebagai gubernur kota awan terapung, si Tunan dianugerahi wewenang besar dan akal sehat. Dia mungkin tidak mengerti seberapa tinggi Yunce berdiri di atas awan, tapi dia tahu bahwa Yunce bisa menghancurkannya bahkan tanpa menghembuskan nafasnya. Meskipun si Tunan tinggal di Floating Cloud City, dia tidak pernah berharap untuk bertemu Yunce. Kini setelah legenda itu benar-benar muncul, dia bertanya-tanya apakah dia harus merasa terhormat atau takut. Gubernur Situ, Yunce memulai dengan nada acuh tak acuh, sudah lama sejak kita tidak bertemu. Si Tunan buru-buru berkata, merupakan kehormatan bagi hamba yang rendah hati ini untuk dikenang oleh guru spiritual Yun. Semua orang tahu bahwa kemakmuran kota awan terapung dan kedamaian seluruh dunia adalah berkat guru spiritual Yun, dan hamba yang rendah hati ini memastikan untuk berterima kasih kepada citra ilahi Anda setidaknya sekali setiap siang dan malam. Di mana putrimu, si Tu Xuan sekarang? Yunce tiba-tiba bertanya. Pertanyaan itu muncul entah dari mana, dan lagi-lagi si Tunan membeku selama 3 tarikan napas sebelum dia melihat ke belakang dan meraung, dapatkan Xuaner sekarang. Pergi. Yunce terdiam. Ah, sesuai perintahmu. Salah satu pelayan menjawab sambil setengah merangkak menuju pintu keluar. Sementara itu, si Tunan kembali menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia tidak berani bertanya apa yang ingin dilakukan guru spiritual Yun terhadap putrinya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya tentang hal itu. Yunce sebenarnya adalah surga, dan dia telah mengunjungi secara pribadi untuk melihat putrinya. Mungkinkah? Tidak. Itu tidak mungkin. Meskipun Yunce dikabarkan sangat bejat, semua wanitanya jutaan kali lebih baik daripada si Tu Xuan dalam segala hal. Putrinya cantik di antara manusia, tapi itu hanya di antara manusia. Tidak mungkin dia akan jatuh ke dalam garis bidiknya. Apakah si Tu Xuan menyinggung perasaannya? Itu bahkan lebih mustahil lagi. Lupakan bahwa si Tu Xuan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menyinggung Yunce. Mengapa dia muncul secara pribadi untuk menjatuhkan hukuman padanya? Yang perlu dia lakukan hanyalah mengucapkan satu kalimat, dan semua orang di seluruh dunia akan segera melaksanakan perbuatannya sendiri. Tidak lama kemudian pelayan itu kembali. Mengikuti tepat di sampingnya adalah seorang wanita yang tampak rapuh dan seorang pelayan mendukungnya. Gadis rendah hati ini, si Tu Xuan, menyapa guru spiritual Yun. Dia berusia antara 30 hingga 40 tahun, dan dia berpakaian cukup mewah. Dia memiliki fisik yang kurus, dan aura kehidupan serta aura mendalamnya sangat lemah. Mungkin itulah sebabnya dia terlihat jauh lebih tua dibandingkan wanita lain seusianya. Dia bertutur kata lembut bukan karena dia memilihnya, tapi karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan hidup sampai 1 abad bahkan dengan kekayaan besar dari gubernur untuk menghidupinya. Yunce menatapnya sebentar. Meskipun wajahnya menua, dia pasti cocok dengan dirinya yang lebih muda dalam ingatannya. Dia pastinya adalah si Tu Xuan yang muncul dalam mimpinya berulang kali. Dia belum menikah. Yunce bertanya.
Dia tidak menyangka akan menemukan Situ Xuan di kediaman Situ. Di usianya, dia seharusnya sudah menikah dan tinggal bersama suaminya sejak lama. Dia tidak, guru spiritual Yun. Situ Nan menjelaskan, Xuaner dilahirkan dengan cacat lahir. Dia baik-baik saja selama 18 tahun pertama, tetapi pada hari dia akan menikah dengan putra gubernur kota Yuan, penyakitnya tiba-tiba muncul dan kami telah menampung dan merawatnya sejak itu. Penyakitnya sangat parah sehingga kami tidak berani mengabaikan kesehatannya bahkan sampai hari ini. Saat Situ Nan berbicara, Yun Ce telah memindai Situ Xuan belasan kali dengan persepsi spiritualnya. Menurut akal sehatnya, Situ Xuan adalah seorang wanita dengan cacat lahir, vitalitasnya sangat terkuras, dan umurnya pendek, dan itu saja. Tidak ada yang istimewa dari dirinya. Dia kecewa sekaligus lega. Yun Ce melirik Situ Xuan untuk terakhir kalinya dan berkata, begitu. Lalu dia pergi, meninggalkan seluruh kediaman orang-orang yang tercengang di belakangnya. 1 jam kemudian, Situ Nan akhirnya terhuyung kembali. Namun, dia masih menatap tempat Yun Ce menghilang tanpa jejak dan bertanya-tanya apakah dia memimpikannya semuanya. Akhirnya, selesai. Teriakan gembira memasuki telinganya saat Yun Ce kembali ke klan Xiao. Tepat setelah itu, cahaya putih bercampur dengan sedikit warna merah tua terlihat di langit. Tentu saja itu adalah Sui Meiyin. Di bawahnya, formasi dimensi berdiameter sekitar 6 meter beredar dalam keheningan. Jumlahnya sangat kecil mengingat standar dunia saat ini. Tidak ada yang akan percaya bahwa itu terhubung dengan wilayah ilahi selatan yang sangat jauh kecuali mereka mengalaminya sendiri. Apakah kamu ingin mencobanya, kakak Yun Ce? Sui Meiyin terbang ke arah Yun Ce begitu dia mencium aromanya. Sudah lama sejak aku kembali, kata Yun Ce penasaran. Sekarang setelah formasi mendalam dimensional selesai, dia dapat melakukan perjalanan antara bintang kutub biru dan kota Kaisar Yun kapanpun dia mau. Juga, seorang permaisuri tertentu akan mengomelinya sampai mati jika dia terus melalaikan tugasnya lebih lama lagi. Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai? Kemunculan tiba-tiba aura spasial aneh dan cahaya ilahi telah menarik Wuxin di dekatnya seperti magnet. Dia berdiri di samping ayahnya dan menyaksikan formasi dimensi yang mendalam dengan kegembiraan yang nyaris tidak bisa ditekan. Ya, Sui Meiyin berkata kepada Yun Wuxin, yang perlu kamu lakukan hanyalah masuk ke dalam formasi, dan kamu akan dipindahkan ke kota ayahmu hanya dalam 7 napas. Saat ini, itu adalah tempat tertinggi dan tersuci di seluruh alam dewa. Tapi tentu saja, ini hanyalah rumah kedua bagi putri kecil kita. Saya ingin pergi sekarang. Yun Wuxin menarik lengan ayahnya dengan kuat. Apakah kamu tidak ingin menunggu ibu dan bibimu dulu? Yun Ce bertanya. Saya ingin pergi sekarang. Yun Wuxin jelas tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Juga, ibuku mungkin belum memaafkanmu. Pada akhirnya, Yun Ce diseret oleh Yun Wuxin ke dalam formasi mendalam yang baru dibentuk dengan paksa. Dia bahkan tidak sempat memberi tahu Xiao Lingqi dan yang lainnya tentang kepergiannya. Kota Kaisar Yun adalah kota terapung sepanjang 150 km. Itu bukanlah kota yang sangat besar, tapi tidak ada satu jiwa pun di alam dewa yang berani untuk tidak mengetahuinya. Tepat di bawahnya terdapat alam bintang yang luas dan tampak tanpa batas. Dahulu kala, tempat ini disebut alam dewa Laut Selatan. Alam dewa Laut Selatan dikenal sebagai alam bintang terhebat di wilayah ilahi selatan selama hampir 1 juta tahun. Namun sekarang, bayangan itu hanya sekuat bayangan yang diciptakan oleh kota Kaisar Yun sendiri.
Asap dan reruntuhan yang menimpa ibu kota Laut Selatan beberapa waktu lalu sudah lama hilang. Sebaliknya, itu ditutupi oleh kapal-kapal besar yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan lebih banyak praktisi yang mendalam. Mereka berupaya membangun kembali bekas kerajaan di wilayah ilahi selatan menjadi dunia bintang yang benar-benar baru. Tentu saja, sebagian besar sumber daya yang dihabiskan berasal dari perbendaharaan alam Dewa Laut Selatan. Proyek ini diawasi oleh dua kerajaan wilayah selatan, Alam Suanyuan dan Alam Mikro Ungu. Untuk alasan yang jelas, mereka sangat termotivasi untuk melihat proyek tersebut selesai dengan sempurna. Kaisar Dewa Suanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu hanya berharap mereka bisa melakukan tugas itu sendiri. Mata formasi mendalam dimensional di kota Kaisar Yun terletak di belakang istana Kaisar Yun. Tempat pertama yang dikunjungi Yun Wuxin di alam dewa adalah tempat paling tinggi di alam dewa, kota Kaisar Yun. Tentu saja, unsur-unsur dan energi roh di tempat itu yang jauh lebih kaya daripada yang ada di Blue Pole Star, telah mencekik dan membuatnya pusing seketika. Tentu saja, Yun Ce dengan mudah mengatasi kondisinya hanya dengan lambaian tangannya. Kota Kaisar Yun sebenarnya bukanlah sebuah kota. Itu adalah bahtera yang dalam dari zaman kuno yang disebut kota naga dunia. Penciptaannya sebenarnya ada hubungannya dengan World Piercer yang dipegang oleh bibimu Mei Yin. Itu milik alam Dewa Naga, tapi aku mengambilnya sendiri setelah mengalahkan Long Bai. Sambil memegang tangan mungil putrinya, Yun Ce membawanya ke setiap sudut kota Kaisar Yun sambil menceritakan segala hal yang perlu diketahui tentang alam dewa. Proses ini juga dimaksudkan untuk memberinya waktu beradaptasi dengan hukum dan aura alam dewa. Ini adalah Istana Bayangan Sutra, kamar tidur Bibi Qianying. Ini adalah Istana Suara Berwarna, kamar tidur Bibi Mei Yin. Ini Istana Es Phoenix, ini Istana Bintang Pelangi. Tiba-tiba, Yun Wuxin menyela, bagaimana dengan ibu, tuan, dan saya? Apakah kita mendapatkan istana juga? Tentu saja, kata Yun Ce sambil tersenyum. Keduanya kabur, dan sebelum Yun Wuxin menyadarinya, dia sedang menatap sebuah istana yang dihiasi dengan segala jenis kristal es dan karang seperti mimpi. Ini adalah istana impian yang anggun. Saya sendiri telah mengumpulkan kristal dan karang ini dari alam Song Salju Danau Surgawi Netherfrost. Mereka tidak akan pernah meleleh kecuali dibakar dengan api ilahi. Saya harap dia akan menyukainya ketika saya menunjukkannya kepadanya. Mata Yun Wuxin melengkung menjadi bulan sabit. Di tengah rangkaian cahaya pantulan yang luar biasa, dia pikir dia bisa melihat ayahnya dengan hati-hati meletakkan barang-barang itu satu persatu dan menggunakan beberapa di antaranya untuk membuat kata mimpi anggun. Senyuman indah terlihat di bibirnya tanpa dia sadari. Ibu pasti akan menyukai ini, dia bahkan mungkin akan memaafkanmu atas perbuatanmu. Tetapi, Yun Wuxin tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Bahkan jika ibu memaafkanmu, itu tidak berarti kamu diperbolehkan menindas bibi kecil di belakang punggungnya, mengerti? Yun Ce, ahem. Yun Wuxin mendengus sebelum merendahkan suaranya menjadi berbisik, setidaknya rayu dia secara terbuka. Apa menurutmu ibu tidak tahu tentang? Apa katamu? Tidak ada apa-apa, kamu melihatnya. Yun Ce menunjuk ke gambar burung phoenix di langit. Langitnya sendiri diwarnai merah karena pancarannya. Disitulah istana majikanmu berada, Istana Salju Phoenix. Istanamu berada di antara Graceful Dream Palace dan Phoenix Snow Palace. Yun Wuxin melihat dan membisikkan nama, Eternal Heart Palace. Tiga kata yang terukir memenuhi dirinya dengan kehangatan dan kekuatan tak terbatas. Dia langsung tahu bahwa ayahnya telah mengukirnya dengan jarinya sendiri.
Mengapa kamu menyebutnya begitu? Yun Wuxin bertanya pada ayahnya dengan penuh harap. Yun Ce tersenyum dan memindahkan tangan putrinya ke dadanya. Kemudian, dia menatap matanya dan memulai, "Saya tidak pernah menjadi ayah yang baik, Wuxin. Aku sudah merindukanmu selama bertahun-tahun, terlalu mengkhawatirkanmu, dan berulang kali mengingkari janjiku padamu. Kamu bahkan harus mengorbankan bakat terbesarmu untukku. Ada banyak hal yang tidak dapat aku perbaiki atau tebus bahkan setelah aku menjadi orang terkuat di alam semesta, tapi, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, tidak peduli kapan atau di mana, tidak peduli seberapa tinggi aku telah naik atau berapa lama aku pernah terjatuh, aku ingin kamu tahu bahwa kamu akan selalu menempati tempat terpenting di hatiku. Selalu." Tatapan Yun Wuxin terhenti sejenak. Dia menatap mata ayahnya selama 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, dan kemudian dia kehilangan kendali atas dirinya dan tertawa terbahak-bahak. Yun Ce mengetuk hidungnya karena malu. "Apakah seburuk itu? Aku sering mempraktikkannya dalam pikiranku, loh. Tidak buruk, hanya saja kuno." Bahkan dengan 1 tangan menutupi bibirnya, terlihat jelas Yun Wuxin tidak bisa berhenti tersenyum. "Ayahku adalah Kaisar Agung Alam Semesta. Kamu seharusnya bisa berbicara begitu gelombang secara mendalam sehingga orang normal tidak akan pernah bisa mengatakannya. Aku akan melakukan yang terbaik lain kali," janji Yun Ce, tapi jelas dia kurang percaya diri. "Tidak apa-apa." Sebelum Yun Ce menyadarinya, Yun Wuxin sudah bersandar di bahunya dengan mata terpejam karena puas. "Cukup. Itu cukup untuk bertahan seumur hidup. Ya ampun, sepertinya aku muncul di waktu yang tidak tepat. Aku tidak bermaksud mengganggu waktu ayah dan putrimu yang berharga." Pembicaranya tidak lain adalah Qi Wuyao. Dia diikuti oleh Jie Xin dan Jie Ling. Pada catatan terkait, kesejukan di mata Jie Xin dan Jie Ling langsung hilang setelah mereka melihat Yun Ce. Mereka terus menundukkan kepala agar tidak bisa menatap matanya. Pada malam Yun Ce dinobatkan sebagai Kaisar Agung Alam Dewa, dia tidur dengan 9 penyihir. Ini adalah pertama kalinya Jie Xin dan Jie Ling bertemu dengannya sejak hari itu. Tentu saja mereka merasa malu dan malu dengan kehadirannya. "Bibi Wuyao," sapa Yun Wuxin dan memberi hormat kepada Qi Wuyao dengan sopan. Dia sangat menghormati permaisuri karena dia, dari semua wanita yang pernah dirayu ayahnya, adalah wanita yang paling berhak menduduki posisi istri pertama, dan orang yang paling diandalkan oleh ayahnya. Qi Wuyao tersenyum dan mengangguk sebagai balasannya sebelum menghadap ke arah Yun Ce. "Kaisarku, tahukah Anda bahwa kota Anda hampir melupakan nama majikannya?" Yun Ce menjawab dengan wajah datar, "Kamu tidak membutuhkan aku untuk menjalankan bisnismu. Faktanya, kehadiranku bisa membuat pekerjaanmu lebih sulit dari yang seharusnya." Qi Wuyao memutar matanya ke arahnya sebelum mengeluh kepada Yun Wuxin, "Kamu lihat itu, Wuxin. Di masa depan, pastikan untuk tidak memilih pria yang tidak tahu malu, dan tidak bertanggung jawab seperti ayahmu untuk menjadi suamimu." Yun Wuxin terkikik mendengarnya. Dia mungkin masih muda dan belum berpengalaman, tapi dia bisa merasakan emosi mendalam di balik setiap keluhan Qi Wuyao. Itu adalah cinta yang begitu dalam sehingga orang luar pun bisa tergerak olehnya. Pantas saja ayahnya adalah pria yang paling membuat iri di seluruh alam semesta. Kebetulan Chang Xitian muncul hari ini untuk melaporkan pemberontakan terbaru dan masalah terkait Biro Penegakan. Saya kira sudah saatnya saya berhenti melampaui wewenang saya dan menyerahkan pekerjaan ini ke tangan Anda yang sah. Yun Ce tanpa sadar mengangkat tangan untuk mengatakan, "Tidak," tapi dia dengan cepat menurunkannya dan mengangguk. "Ya,
Kirim Chang Xitian untuk menemuiku. Dia telah menjadi Kaisar Yun selama hampir setengah tahun. Dia benar-benar harus mulai memikul bebannya sendiri. Kamar tidur istana tidak ada kehadirannya karena tidak ada yang diizinkan mendekatinya. Namun ketika mereka mendekati aula utama, tekanan yang besar, berat, dan sedingin es segera menekan mereka semua. Para penjaga yang dipilih untuk melindungi kota Kaisar Yun dan menjaga Kaisar Yun sendiri secara alami kuat. Misalnya, tingkat penerimaan terendah adalah alam penguasa ilahi. Seorang guru ilahi juga ditempatkan setiap 10.000 langkah di segala arah. Gabungan aura dari para ahli ini saja akan membuat kebanyakan orang tidak mengambil setengah langkah pun ke arah kota Kaisar Yun. Yun Wuxin hanya berada di alam asal ilahi. Dia segera merasa seperti 10.000 gunung menekan dirinya. Dia menghentikan langkahnya dan mengatupkan giginya erat-erat. Dia mulai gemetar seperti daun saat rasa takut yang sedingin es mengancam untuk menekuk lututnya, mencabik-cabik tubuhnya, menghancurkan keyakinannya, dan mengukir esensi ketundukan pada intinya. Yun Ce memanggil sedikit energi yang dalam di antara jari-jarinya, tapi dia tidak menghilangkan tekanan pada Yun Wuxin. Sebaliknya, dia menyuntikkannya ke dalam jiwanya dan berjuang melawan tekanan di sampingnya. Ini adalah kota Kaisar Yun miliknya, dan dia adalah putrinya. Dia harus mampu beradaptasi dan menaklukkan tekanan ini dengan tubuh dan kemauannya sendiri. Yun Wuxin mengertakkan giginya semakin keras. Rasa sakit terus muncul di wajahnya yang cantik. Namun, pikiran dan jiwanya tidak pernah menyerah, postur tubuhnya tidak pernah membungkuk sedetik pun, dan lututnya tidak pernah lemas karena tekanan. Bahkan ketika Yun Ce menarik telapak tangannya dan meninggalkannya untuk bertarung sendirian. Selama 1 jam penuh, Yun Wuxin berjuang tanpa henti melawan tekanan. Dia mungkin merasa itu lebih lama dari itu. Dia berhasil. Di akhir perjuangannya, tubuhnya berhenti menggigil sepenuhnya, dan dia membuka matanya untuk mengungkapkan lebih banyak tekad daripada rasa takut. Aku baik-baik saja sekarang, Ayah. Seperti yang diharapkan dari putri kecil kita, puji Ciu Yao dari lubuk hatinya. Memang tidak sempurna, tetapi fakta bahwa Yun Wuxin berhasil mendapatkan kembali kendali atas dirinya hanya dalam waktu 1 jam sangatlah mengesankan. Kalau terus begini, tingkat tekanan spiritual ini akan terasa seperti udara baginya paling lama dalam waktu setengah tahun. Ini akan menjadi keuntungan besar ketika dia berhadapan dengan musuh kuat di masa depan. Bagaimanapun juga, titik awal musuhnya hanyalah kerajaan raja, namun miliknya adalah kota Kaisar Yun. Ini akan menjadi kesenjangan sebesar langit dan bumi itu sendiri.